Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Segala puji milik Allah, Zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu, Zat yang telah memberikan kespesialan kepada siapa saja yang mau menuntut ilmu. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka menuntut ilmu umum, menuntut ilmu agama wajib, menuntut ilmu umum supaya kita tidak dibodohi, supaya kita bisa bertahan di dunia ini dengan hal-hal yang lain selain hal agama. Dan menuntut ilmu agama itu pun wajib hukumnya, supaya ibadah kita tidak salah, supaya hati kita tertata, supaya pikiran kita terorganisir dengan baik. Maka tuntutlah ilmu umum, tuntutlah ilmu agama. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa manfaat menuntut ilmu? Manfaat daripada menuntut ilmu itu yang pertama, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah bulan Ramadan identik dengan pesantren kilat? Bukankah Ramadan itu momen di mana kita oleh Allah, oleh baginda Rasul, oleh para alim, oleh para ulama diberikan fasilitas untuk menuntut ilmu? Maka gunakanlah fasilitas itu. Yarfa'illahillahu A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman. Apa yang ditinggikan dari orang beriman itu? Yaitu derajatnya. Di mana? Di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan Allah juga akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang lain. Loh, kok bisa begitu? Ya, karena dengan ilmu manusia itu akan terarah. Perilakunya akan tertata, perilakunya akan terorganisir, perilakunya akan terkendalikan. Bahwa ibadahnya pun akan bisa lebih baik daripada orang-orang yang lain. Syariat harus dilaksanakan dengan penuh kebaikan. Maka Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu apa saja yang harus kita ketahui? Banyak ilmu yang harus kita ketahui dan harus serius dalam menuntut ilmu. Meskipun ilmu yang tidak baik, kita belajar tentang kriminal, bukankah kita bisa akan mencegah kriminal yang akan dilakukan oleh orang lain? Itulah ilmu. Kalau secara kasar bolehlah kita belajar ilmu mencopet, tapi jangan praktekkan ilmu mencopet itu. Tapi kita gunakan ilmu mencopet itu untuk menghadang orang lain melakukan pencopetan. Itulah ilmu. Maka Allah akan mengangkat derajatnya. Di dunia jelas, kalau kita mencegah kebatilan, kemaksiatan, kejelekan, maka kita akan diberikan reward, penghargaan oleh manusia, hatta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikutnya apa? Urgensi keutamaan ilmu. Yang kedua, orang berilmu takut kepada Allah. Berarti orang yang tidak takut kepada Allah tidak berilmu? Iya, jelas.
Kita diwajibkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, bahwa puasa itu wajib hukumnya. Orang yang tidak berilmu tidak akan melaksanakan puasa. Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa puasa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bahwa orang berilmu akan bisa melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang punya ilmu baik umum maupun agama, dia akan taat kepada Allah, takut kepada Allah. Dia tahu bahwa sholat itu wajib, dia tahu bahwa puasa itu wajib, maka dia laksanakan. Karena orang yang berilmu akan berpikir, afala yatafakkarun, berpikir. Afala afala dan lain sebagainya, akan bekerja otaknya. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga, orang yang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Dengan ilmu kita akan bahagia hidup di dunia ini. Bagaimana tidak? Orang yang berbisnis pun tidak dengan ilmu tidak akan memperoleh keuntungan daripada bisnisnya. Maka akan bahagia di dunia, akan bahagia pula di akhirat. Bagaimana orang yang tidak berilmu bisa menjaga, bisa memanage rumah tangganya, sakinah, mawadah, warahmah, dunia akan bahagia. Akhirat pasti akan lebih bahagia. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, urgensi keutamaan ilmu. Orang yang berilmu dimudahkan jalan menuju surga. Waman salaka torikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi torikon ilal jannah. Bahwa orang yang menuntut ilmu akan dipermudah jalannya menuju surga. Maka tuntutlah ilmu. Ada seseorang, katakan wilayah Kuningan, dia menuntut ilmu jauh sampai ke ibu kota provinsi Jawa Barat, Bandung. Bukankah perjalanan dari berangkat sampai ke tempat tujuan dia menuntut ilmu itu adalah pahala? Bagaimana tidak dia bisa masuk ke neraka? Pasti ke surga. Para santri yang diantarkan oleh orang tuanya menuju pondok pesantren untuk menuntut ilmu, berjalan dia menuju pondok pesantren, menginap di sana. Bukankah itu perjalanan menuju surga? Orang tuanya mengeluarkan biaya untuk anaknya yang mondok pesantren. Bukankah itu menjadi ladang amal menuju surga? Orang tua yang menyekolahkan anaknya, sekarang sekolahnya online, ya boleh. Kita berbicara dulu sekolah yang normal. Tidak berbicara dulu tentang COVID. Sekolah yang normal, berangkat anak ke sekolah, menuntut ilmu, diberi jajan, diberi untuk transportasi. Maka itulah jalan mempermudah menuju surga. Sekarang online, coy. Sekolahnya oke, untuk kuota. Kuota dari pemerintah sampai sekarang belum turun, kuota dari pemerintah. Kuota belum turun, jadi orang tua mengeluarkan kuota. Ada yang tidak mengeluarkan, alhamdulillah, tidak mengerjakan tugas dan tidak belajar dengan online tersebut. Mentok dengan biaya, oke lah, mudah-mudahan sekolah bisa kembali masuk seperti sedia kala. Biaya, tenaga, pikiran dikeluarkan untuk menuntut ilmu, maka akan mempermudah jalan menuju surga. Yang terakhir, yang kelima, orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal. 3 yang akan menemani kita di alam kubur. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan kepada anak kecil misalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu ketika dipakai oleh anak kecil sampai dia dewasa, sampai dia tua, bahkan sampai meninggal, pahalanya akan mengalir kepada kita
baik kita hidup maupun kita sudah meninggal. Itulah pahala yang kekal. Kita mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada orang, bahwa itulah akan kekal. Al-Fakir mengajak, bukan mengajarkan. Al-Fakir mengingatkan, bukan mengajarkan. Kepada hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajak untuk berbuat baik dengan ilmu yang sedikit Al-Fakir tahu lewat channel Ustadz Unan Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Maka itu yang akan kekal. Kameramen pun akan dapat. Yang capek di sana pun akan dapat. Yang bisa dilakukan untuk kebaikan, maka itulah ilmunya. Editor dengan ilmunya dia mengedit video. Kameramen dengan ilmunya dia akan mengambil tempat yang bagus, suasana yang indah. Maka itulah ilmu yang akan kekal. Yang pertama, orang berilmu diangkat derajatnya. Yang kedua, orang berilmu taat kepada Allah. Yang ketiga, orang berilmu akan diberi kebaikan dunia akhirat. Yang keempat, orang yang berilmu akan dipermudah jalan menuju surga. Dan yang kelima, orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Terima kasih Al-Fakir atas segala kekurangan. Mudah-mudahan puasa hari ini Allah menerimanya. Puasa dari kita Allah menerimanya. Dan kita mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Ustadz Unan Official.